Damian rasanya ingin mengumpat kasar, padahal kan niatnya pergi membawa Hasya jalan-jalan untuk bisa berduaan tanpa gangguan. Tapi ternyata tempat tujuan mereka yang salah. Sudah tahu weekend otomatis pantai yang mereka datangi ramai pengunjung dan juga tukang jualan. Itu enak deh, jajanan pas masih SD. Seru Hasya, melihat tukang telur gulung yang dikerumuni anak-anak. Diam di sini, katanya, menarik kembali tangan Hasya agar duduk seperti tadi. Tapi itu, pindah pantai aja. Ih kok pindah, di sini enak tahu. Banyak orang, banyak jajanan juga. Ya karena ramai gue nggak suka. Damian ingin mengamuk menjelaskannya, dia tidak suka keramaian apalagi yang meramaikan adalah ibu-ibu. Tahu sendiri bagaimana ibu-ibu, sudah kepo suka bergosip lagi. Tentu saja Damian tidak akan mau dijadikan bahan gosipan mereka. Hasya cemberut, di sini enak banget loh padahal. Tapi kalau Damian tidak nyaman dia bisa apa? Dek, panggil seorang ibu-ibu, menepuk bahu Damian yang mukanya sudah seperti singa siap terkam. Keduanya menoleh pada ibu-ibu yang tadi memanggil Damian. Oh alah gantengnya. Serunya, seperti melihat artis saja. Bule ya kamu dek? Hasya menahan tawa, sebenarnya tidak salah kan emang muka Damian lebih ganteng ya wajar dibilang bule. Maaf bu, iya beneran bule jadi nggak bisa bahasa Indonesia. Ucap Hasya, semakin membuat ibu itu heboh, bahkan melambai pada temannya. Mirip orang Korea. Bukan, kayak gantengnya orang Eropa. Ya ampun ganteng banget. Mendadak para ibu-ibu sosialita itu mengerumuni mereka, membuat Hasya harus menahan enggak karena wajah kesal Damian. Boleh minta foto nggak dek? What the pusing Damian dibuatnya. Kamu punya nomor boleh diminta nggak? Mau saya kasih sama anak gadis saya di rumah, katanya dia kepengen jodoh bule. Siapa tahu kamu memang jodohnya? Ucap ibu yang tadi menghampiri Damian lebih dulu. Damian menoleh pada Hasya, maaf bu, bulenya nggak punya medsos. Kalau gitu nomornya aja neng. Hasya meringis, kita permisi ya ibu-ibu, maaf nggak bisa kasih. Pacar saya soalnya ini. Mereka melongo, apa? Jadi maksudnya, bule itu pacar gadis yang mirip anak SMP itu? Mereka berjalan pergi, jika Damian wajahnya sudah ditekuk berbeda dengan Hasya yang terkikik geli karena melihat wajah melongo para ibu-ibu sosialita itu. Senin dimulai, para murid tingkat sekolah menengah atas sibuk dengan ujian kenaikan dan kelulusan mereka. Berjalan dari Senin ke Selasa hingga seterusnya, Hasya dan Damian jadi jarang bertemu. Karena Damian terpaksa tinggal di asrama, lelah harus bolak-balik dan tentu waktu belajarnya akan terganggu. Apalagi sekolahnya tidak menerima nilai kecacatan, harus sempurna jika tidak ingin mengulang 1 tahun lagi. Terhitung sudah hari keempat, artinya sudah 4 hari mereka tidak bertemu. Hasya tidak keberatan, dia justru senang karena akhirnya Damian serius dengan masa depannya. Otak gue rasanya mau meledak. Ucap Dinda, dia memakan es krimnya penuh perasaan. Gitu aja meledak. Gitu aja meledak, ya meledaklah. Sejak kapan matematika bisa bikin seneng, cuma orang gila kayak yang ciptain nih rumus yang suka. Hasya terkekeh geli, ceplas-ceplos tanpa bulu, Dinda memang begitu. Pelajaran yang disukainya palingan hanya seni budaya, sudah gurunya lemah lembut dan tidak pelit kasih nilai. Sabar, tinggal Jumat sama Sabtu kita bebas. Tapi gini-gini gue khawatir. Lirihnya. Ya gimana kalau gue nggak naik kelas, jawaban gue di kertas itu aja ngasal banget. Hasya kembali tersenyum, kamu udah berusaha banget kan jawab soalnya, aku yakin kamu bakalan dapat nilai bagus. Ya semoga, dapat juara sih gue harapannya. Walaupun cuma juara 3 deh, yang penting bisa rasain rasanya dipanggil mana pas pembagian rapot.
Amin, semoga ya. Balas Hasya. Berbeda dengan kedua gadis ini yang langsung bisa ketawa ketiwi setelah selesai ujian, maka berbeda lagi dengan kedua pacar mereka. Ujian kelulusan berakhir maka terbitlah ujian masuk universitas, mempersiapkan ini itu dengan kematangan hakiki supaya diterima di universitas impian mereka. Damian menimang, waktunya kurang dari 2 bulan untuk keputusan paling besar dalam hidupnya. Apakah dia harus atau tetap bertahan tapi rela hidupnya tetap stuck di tempat? Damian, panggil guru pengawasnya. Jangan melamun, waktu kalian tinggal 2 menit lagi. Ucap pengawas killer itu. Teman-temannya yang lain langsung melotot, sialan. Perasaan baru duduk, kok sekarang udah tinggal 2 menit aja. Kamu yang selalu menjadi yang pertama mengumpulkan. Ucapnya, begitu Damian bangun untuk mengumpulkan jawaban tulisannya. Saya permisi. Guru laki-laki usia 50 tahunan ini tersenyum, apa ini efek siswa yang mau lulus? Tingkahnya mendadak sopan. Meninggalkan teman kelasnya yang lain, Damian bahkan tega tidak memandang Arel yang menatapnya memelas tadi. Tapi mau bagaimana lagi, kalau nekat bisa saja Damian yang terkena imbasnya. Jadi, lebih baik menjadi teman laknat dulu sampai ujian selesai. Damian. Panggilan dengan suara yang sangat dihafalnya itu. Papa. Lirihnya, untuk apa Abraham datang ke sekolahnya di jam yang masih terbilang hampir siang bukan siang? Bagaimana ujianmu? Tanyanya, merangkul bahu sang putra. Apa yang papa lakuin di sini, sepagi ini? Abraham terkekeh, sudah hampir siang Damian. Papa mau makan siang sama kamu, kita 4 hari loh tidak satu meja makan. Damian menyerit, kenapa cara bicara Abraham jadi mirip Hasya? Ah maaf, karena kesepian selama 4 hari papa sering curhat sama pacar kamu. Keterusan deh bicaranya jadi ala anak remaja gini. Kekehnya. Gimana kabar Hasya? Tanya Damian, keduanya melangkah menuju kantin sekolah Damian. Dikarenakan Abraham ini donatur terbesar sekolah ini, jadi dia bebas makan siang di sini. Semua orang tahu itu. Dia sangat baik. Kemarin malam papa cerita ke dia kalau mau ke sini untuk jenguk kamu sekalian ada masalah penting dengan pihak sekolah. Masalah apa? Abraham tersenyum, jika dulu Damian masa bodoh dengan apa yang dilakukannya di sekolah ini bahkan sampai tidak menganggapnya ada meski di satu ruangan yaitu di ruangan kehinaan siswa. Tapi sekarang, hal sekecil apapun itu Damian akan sempat bertanya. Meski tidak mengharapkan jawaban, tapi dengan pertanyaan yang terdengar penasaran itu berarti Damian memang mengkhawatirkannya sekarang. Pergantian kepala sekolah. Langkah Damian berhenti, menatap Abraham dengan kening menyerit dalam. Akan papa ceritakan setelah ujian kalian selesai, kalau sekarang tidak bisa. Takut mengganggu konsentrasi belajarmu dan Karel. Damian mengangguk, benar. Kalau dipaksakan juga akan berdampak buruk pada mereka. Intinya jangan khawatir, masalahnya tidak berat. Ucap Abraham lagi yang hanya mendapatkan anggukan singkat dari Damian. Jangan tanya sekangen apa Hasya pada Damian, kegiatan-kegiatan sederhana yang bahkan tidak ada apa-apanya bagi orang lain justru malah membuat Hasya dejavu dengan kehadiran Damian di dekatnya. Salah satunya tadi, saat menunggu angkot ada seorang laki-laki yang membawa motor dengan kecepatan tinggi hingga hampir menabrak seorang wanita yang baru pulang dari ATM. Bukan masalah pengemudinya yang mau Hasya gibahin, tapi masalah kenangannya dulu. Dia dan Damian kan bertemu karena Damian yang jatuh dari motor karena mengemudikan motornya terlalu cepat. Sudah salah malah ngotot. Ya pantas disalahkan sama ibu-ibu dan bapak-bapak penjual di sana. Hasya tersenyum samar, karena pertolongannya dia dan Damian akhirnya bisa sampai sejauh ini. Kalau diingat-ingat, muka kamu emang nyebelin dari sananya sih. Kayaknya.
membalik lembar album yang dia temui di gudang waktu itu. Bisa ya gigi kamu ompong, kayak jendela kebuka gini. Ih, ngapain ngatain aku kalau kamunya sendiri juga suka naik pohon waktu kecil. Apaan sih, kok imut gini? Hasya terus berbicara sendiri, gemas dengan foto album yang kebanyakan isinya Damian. Selebihnya hanya foto Abraham saat muda dan foto Sarah saat masih menjadi nyonya di sini. Kok bisa ya, ada wanita seperti kamu? Menghadirkan trauma hanya karena dendam, sampai-sampai membuat orang lain harus kehilangan nyawa. Lirih Hasya, mengusap foto Sarah. Jangan dilihat terus, nanti suka loh. Hasya tersenyum, menutup album foto ini. Tante boleh minta bantuan Hasya nggak? Boleh dong, tante mau Hasya bantuin apa? Kayang, roll depan belakang, atau renang. Semuanya nggak Hasya bisa lakuin. Gua terkekeh, anak remaja ini ada-ada saja. Tolong belikan bumbu ini di supermarket depan komplek kita ya, kebetulan habis dan harus digunakan sebagai bahan masakan nanti malam. Hasya mengangguk, mengambil uang yang dia sodorkan. Hasya pergi dulu. Pamitnya, berlari kecil menuju pintu. Manisnya, coba aja kamu masih di sini Damian. Kamu pasti bakalan lihat betapa menggemaskannya calon istri Damian. Kekehnya. Kembali pada Hasya, dia tersenyum menyapa para tetangga lain yang jarak rumahnya dengan rumah Damian lumayan jauh. Ya maklumlah, rumah Damian sudah seperti mansion bukan rumah biasa. Kakak! Teriak seorang anak kecil, mereka berdua cowok dan cewek yang tersenyum berlarian ke arah Hasya. Wah, bagus sekali ini. Bukan kali pertama, karena bekerja di rumah Abraham, Hasya jadi sering keluar masuk supermarket depan komplek yang otomatis sering bertemu dengan kedua anak manis ini. Kakak mau beli apa? Dimintai beli bumbu dapur, kalian tunggu di sini ya. Kakak traktir es krim. Kedua bocah itu senang luar biasa, seperti biasa menunggu di pinggir jalan yang jarang dilalui kendaraan lain selain penghuni komplek ini. Harga bumbu ini berapa? 50.000. Sama 2 es krimnya ya. Ucap Hasya, memberikan uang 100 ribuan. Ada stok lagi? Tanya seorang pria, tepat di samping Hasya. Mengulurkan sebuah roti tapi hanya 1 bungkus. Iseng Hasya menoleh, cukup kaget karena ternyata pemilik tangan itu memiliki wajah yang sangat tampan. Tepat itu juga, pria ini menoleh ke arah Hasya, dia membulatkan mata. Menatap gadis polos yang menatapnya tanpa berkedip. Kembalian Neng. Hasya terkejut, cepat-cepat mengalihkan pandang dan mengambil barangnya. Makasih ya. Senyumnya, pergi tanpa menoleh lagi. Dek tunggu. Panggilnya, ya Daniel. Daniel mengejar langkah Hasya, dadanya bergemuruh hebat. Hasya menghentikan langkahnya, dia jadi merasa bersalah. Jangan-jangan pria itu mau marah lagi karena tadi dia sempat memperhatikan wajahnya. Tidak ingin berhenti, Hasya kembali melanjutkan langkahnya. Tidak berani menoleh, takut nanti diamuk. Hasya, panggil Daniel, dan berhasil langkah gadis itu berhenti. Hasya menoleh, menatap Daniel penuh tanya. Kenapa bisa tahu namanya, padahal mereka baru saja bertemu? Pria ini melangkah dengan cepat ke arahnya, menatap Hasya dengan sorot yang benar-benar tidak Hasya mengerti. Detik selanjutnya, pria ini langsung menangis sampai jatuh terduduk. Mas. Hasya cengok, apaan ini? Kenapa menangis? Nanti dia dikira apa-apain pria ini lagi. Benar saja, tatapan penghuni kompleks yang datang untuk membeli kebutuhan di supermarket ini menatap Hasya menghakimi tapi ada juga yang bingung. Meringis, Hasya jadi serba salah sendiri. Mas, kenapa nangis? Ada yang sakit mas? Tanya Hasya, memegang bahu Daniel. Jika Hasya dilanda kebingungan, maka Daniel dilanda kebersyukuran.
Dia tidak menyangka akan bertemu di sini, di kompleks perumahan rekan kerjanya. "Maafkan saya, maaf." Daniel mengelap air matanya, tapi tatapannya tidak lepas dari sosok Hasya yang masih menatapnya bingung namun khawatir. "Hasya, kita bertemu lagi," ucapnya, semakin membingungkan Hasya.